Bisnis paling membosankan justru sering paling menghasilkan. Ini rahasia bisnis membosankan para miliarder, simak ini. Kalau kita ngomongin miliarder, siapa sih yang langsung kepikiran? Pasti nama-nama seperti Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg kan? Tapi gimana kalau saya bilang, jalan sesungguhnya menuju kekayaan yang luar biasa itu justru tersembunyi di tempat yang paling kita anggap remeh. Di bisnis-bisnis yang paling, ya, membosankan. Yuk kita bongkar barang-barang rahasia ini. Nah, coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri, kita punya para visioner teknologi yang warawiri di sampul majalah. Keren banget. Tapi di kanan ada yang namanya klub miliarder senyap. Mereka ini sama kayanya, bahkan mungkin lebih. Tapi caranya beda 180 derajat. Mereka sengaja nggak ikut-ikutan demam teknologi, karena mereka lihat ada tambang emas di tempat yang diabaikan sama semua orang. Seberapa besar sih peluangnya? Gini deh, biar kebayang. Sepertiga dari semua kaos kaki yang ada di planet ini, itu asalnya dari satu kota kecil di Tiongkok. Cuma satu kota loh. Para pendirinya mungkin nggak pernah ngasih pidato di panggung keren, tapi kota itu adalah mesin pencetak uang miliaran dolar yang sunyi, konsisten, dan sangat bisa ditebak. Nah, ini nih yang seharusnya bikin kita mikir ulang. Apa? Jangan-jangan selama ini kita salah fokus ya? Mungkin kunci kekayaan yang sebenarnya tuh bukan tentang menciptakan tren baru yang heboh, tapi sesimpel memenuhi kebutuhan dasar yang gak akan pernah ada matinya. Oke, tadi kita udah sering banget sebut kata membosankan. Tapi, apa sih artinya dalam konteks bisnis? Mari kita bedah lebih dalam yuk. Intinya tuh simple banget, bisnis yang membosankan itu anti goyang. Waktu tren terbaru di media sosial datang dan pergi silih berganti, kebutuhan akan layanan ini ya tetap ada. Mereka jalan bukan karena lagi ngetren atau viral, tapi karena ya emang dibutuhin, titik. Contohnya apa? Nih, toilet portable. Tiap kali ada konser, acara besar, atau proyek bangunan, benda ini udah pasti harus ada. Emang nggak glamor sama sekali, tapi profitnya jangan ditanya. Atau coba deh pikirin soal pengendalian hama. Gak ada kan orang yang mau ngobrolin kecoa pas lagi makan malam, tapi begitu mereka lihat satu di dapur, nomor telepon Anda yang bakal mereka cari pertama kali. Mau yang lebih spesifik lagi? Ada jasa pembersihan perangkap minyak restoran. Coba deh, ceritain ide bisnis ini ke teman-teman Anda. Dijamin gak ada yang bakal bilang, wow, keren banget. Dan justru karena gak ada yang bilang keren itu, disitulah letak tambang emasnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, polanya tuh selalu sama. Karena nggak seksi, nggak banyak yang lirik, alhasil kompetisinya rendah. Operasionalnya juga cenderung simple. Dan yang paling penting, permintaannya itu stabil banget. Orang akan selalu butuh. Bisnis-bisnis ini tuh kebal dari drama naik turunnya tren. Nah, kalau kita ngomongin rajanya bisnis membosankan ini, ya cuma ada satu nama yang paling jago, Warren Buffett. Coba deh kita bedah isi portofolionya. Ini sama sekali bukan soal teknologi canggih ya. Geico itu asuransi, See's Candies itu permen, Nebraska Furniture Mart itu jualan perabotan. Semuanya adalah kebutuhan yang bisa ditebak. Bahkan Coca-Cola, pada dasarnya, adalah bisnis logistik yang super efisien, cuma nganterin air gula ke seluruh penjuru dunia. Buffett itu nggak beli cerita keren, dia beli mesin uang yang udah terbukti jalan. Oke, pertanyaannya sekarang logis banget. Kalau resepnya sesimpel ini, kenapa nggak semua orang jadi juragan toilet portable atau raja permen? Jawabannya, itu bukan ada di buku bisnis, tapi ada di dalam kepala kita sendiri. Nah, ini ada istilahnya paradoks merak. Gini, ekor merak itu kan indah banget, tapi berat dan bikin dia jadi sasaran empuk pemangsa. Kenapa dia pamerin? Buat status. Di dunia bisnis, kita juga sering begitu. Kita lebih milih bikin startup AI yang kedengeran keren daripada bisnis kebersihan. Padahal yang kedua mungkin untungnya lebih pasti. Kita sibuk pamerin ekor kita yang keren, padahal belum tentu paling untungin. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Banyak orang bilang mereka bisnis buat cari uang, tapi seringkali yang dicari sebenarnya adalah pengakuan dan pujian. Ego kita selalu bisikin kalau kita harus mengubah dunia. Padahal kadang jalan menuju kebebasan finansial itu justru dengan membersihkan dunia secara harfiah. Oke, teori udah. Sekarang bagian dagingnya nih. Gimana caranya Anda bisa benar-benar mulai? Ini bukan sulap, ada kok cetak birunya. Blueprint-nya ada 5 langkah. Pertama, kuasai satu hal aja, jangan serakah. Pelajari A sampai Z soal, misalnya jasa cuci karpet. Kedua, mulai aja. Cari pelanggan pertama, bangun reputasi dari nol. Ketiga, dan ini kuncinya, bikin sistem. Pakai teknologi sederhana buat ngalahin pesaing yang masih pakai buku tulis. Keempat, putar uangnya.
Setiap untung beliin aset, alat baru, mobil van kedua, bukan buat foya-foya. Terakhir, perkuat benteng Anda dengan terus memperbaiki sistem dan tim. Dan disinilah letak senjata rahasia Anda. Pesaing Anda, para pemain lama itu, mungkin masih gagap teknologi. Cuma dengan punya profil Google yang rapi, sistem booking online, dan website yang jelas, Anda udah kelihatan 10 kali lipat lebih profesional. Anda nggak perlu jadi jago IT, cukup jadi orang yang hidup di zaman sekarang aja. Ini semua balik lagi ke pola pikir. Setiap rupiah yang masuk harus ditanya, ini bakal ngasilin lebih banyak rupiah nggak? Truk kedua, jelas, itu aset. Peralatan baru, aset. Kantor mentereng padahal belum perlu? Nah, itu liabilitas. Pembangun kerajaan sejati itu membeli mesin uang, bukan pajangan status. Terus kenapa sih harus sekarang? Kenapa ini dibilang peluang emas? Karena kita lagi ada di tengah-tengah pergeseran generasi yang sangat besar. Sebuah kesempatan emas yang mungkin nggak akan terulang lagi. Ini datanya. Coba perhatiin. Setengah dari pemilik bisnis di sektor-sektor membosankan ini, umurnya udah di atas 55 tahun. Banyak dari mereka udah capek, nggak mau inovasi lagi, dan sebentar lagi bakal pensiun. Artinya, mereka akan meninggalkan pasar yang sudah matang, yang siap buat diwariskan ke generasi baru. Dan inilah celahnya yang paling gede. Coba deh lihat grafiknya. Generasi yang mau pensiun, ini kemampuan digitalnya rendah. Sementara Anda, teknologi itu udah kayak bahasa sehari-hari. Kesenjangan inilah yang jadi senjata utama Anda buat masuk dan mendominasi pasar. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna banget. Anda nggak perlu nemuin ide revolusioner. Anda cuma perlu bawa cara kerja modern ke dalam model bisnis yang udah ada dari dulu. Keunggulan Anda itu bukan kejeniusan, tapi relevansi dengan zaman. Jadi, setelah dengerin semua ini, coba deh lihat sekeliling lingkungan Anda dengan kacamata baru. Perhatikan truk sedot WC, jasa potong rumput, atau bengkel di ujung jalan. Jangan lagi lihat itu sebagai pekerjaan biasa. Coba tanya sama diri sendiri, masalah membosankan apa ya di sekitar saya yang sebenarnya adalah sebuah kerajaan tersembunyi yang sedang menunggu rajanya. 1 like menunjukkan kamu peduli, 1 share menunjukkan kamu berbagi, dan 1 subscribe membuatmu selalu selangkah lebih maju.